Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, petinggi negara mulai dari kepala daerah, wapres hingga Presiden Prabowo Subianto turun langsung melihat dampak banjir di kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat. Namun apa yang dilakukan oleh para petinggi negara tampaknya belum menelurkan kebijakan terpadu untuk mencegah banjir besar terjadi lagi. Sebagai bencana yang sudah dapat diprediksi, lalu apa yang salah? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen ketika Presiden Prabowo Subianto mengunjungi lokasi banjir di RT 8 RW 10 Kampung Tambun Impres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 8 Maret. Desa Buni Bakti sebelumnya disebut-sebut nyaris tidak tersentuh oleh pemerintah daerah setempat. Presiden bahkan berbuka bersama di salah satu rumah warga. Usai mendengarkan keluhan warga, Presiden menelpon beberapa pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas yang belum berjalan akibat banjir, serta memperbaiki Sekolah Dasar Negeri 04 Babelan yang terdampak banjir. Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan. Oh, Bapak sedang ke sana? Ya, saya di sana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya. Tapi mereka makannya belum sampai. Belum sampai ya. Di Kecamatan Babelan. Ya, hanya memang kondisi mereka itu masih banyak banjir. Ini sekolah dasarnya SDN 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana pengiriman. Ya. Jadi gini, kita akan tentukan SPG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian bisa dikirim ke sekolah-sekolah seperti itu, Pak. Ya, nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya. Itu Iya, betul. Oke. Jadi sementara ini Pak, di Bekasi itu ada satu yang memang tidak operasional karena kerendam, tapi yang lainnya sih enggak. Di hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belusukan ke lokasi banjir di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Wapres Gibran turun langsung meninjau lokasi bencana didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala Basarnas Marsikal Muda TNI Muhammad Syafi'i, dan Bupati Sukabumi Asep Japar. Lokasi pertama yang dikunjungi ialah di Jalan Pelabuhan Ratu nomor 16, Kecamatan Simpenan. Lokasi ini menjadi titik terparah karena jalanan amblas diterjang banjir bandang sejak Kamis malam kemarin. Warga juga mengecek langsung jembatan penghubung Desa Simpenan dan Bojongkopi yang putus. Wapres Gibran menekankan pentingnya penanganan pasca banjir. Salah satunya ialah normalisasi sungai melalui pengerukan dan pengurangan sedimentasi agar memperlancar aliran air. Banjir di bulan Maret ini terbilang parah. Bahkan di wilayah Bekasi, banjir belum juga surut. Temuan di berbagai wilayah di Jabodetabek ternyata salah satu sebabnya adalah drainase yang buruk. Dan ketika kita mengecek langsung ke lapangan, kondisi yang paling banyak kita temui itu adalah ketiadaan atau ketidak bekerjanya drainase permukaan di sekitar kawasan yang terdampak banjir. Bahwa drainase primer, sekunder, tersier kita tidak hanya di perkotaan besar seperti Jakarta ya, tetapi juga di daerah-daerah sekunder, di daerah-daerah kecamatan-kecamatan di kawasan kabupaten kota di sekitar yang menyangga Jakarta itu juga perlu untuk kita evaluasi ulang dan kelaikannya, dan memang perlu diperhatikan bahwa tekanan populasi ini pembangunan perumahan tidak sebanding dengan pertumbuhan atau pembangunan drainase permukaan yang cukup. Hingga seminggu ke depan, potensi hujan lebat di Pulau Jawa masih akan terjadi, khususnya di Jabodetabek. Karena itu, modifikasi cuaca masih akan dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Contohnya seperti yang sudah dilakukan sekarang, saat ini juga telah dilakukan operasi modifikasi cuaca yang bekerjasama dengan BNPB, ya Mas ya. Itu telah dilakukan dari tanggal 4 Maret dan rencananya akan dilakukan sampai tanggal 10, namun berdasarkan prospek cuaca terkini, kemungkinan paling tidak hingga seminggu ke depan ini potensi cuaca di wilayah Jawa secara umum ini masih cukup tinggi, sehingga ada kemungkinan untuk operasi modifikasi cuaca ini kemungkinan akan diperpanjang seperti itu. Sementara itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga menyebut bahwa perlu adanya penataan menyeluruh soal tata ruang, bukan hanya di daerah hilir, tapi juga di hulu.
Kalau kita bicara jangka pendek, maka kita bisa membagi menjadi 3 ya. Yang pertama tentu evaluasi tata ruang ini penting sekali untuk memastikan daerah-daerah mana saja yang terdampak kemarin yang berkurang kapasitas daya serapnya, terutama daerah puncak Bogor ya terutama. Ini yang penting untuk kita lakukan penertiban justru setelah pasca banjir tadi dilakukan secara massal. Tidak hanya di tempat tujuan wisata aja Mbak Reza, tapi kawasan villa, hotel, dan kawasan bangunan lainnya yang melanggar tata ruang tentu perlu dilakukan penertiban. Ini PR pertamanya ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Abdul, PR keduanya ini justru kita mengidentifikasi ya, terutama memastikan banjir kiriman yang akan terdampak di pemukiman-pemukiman yang menjadi langganan banjir. Sehingga kita punya PR besar pasca banjir tadi selesai, kemudian pasca puncak hujan selesai, maka perlu dilakukan penataan ulang tata ruang seluruh pemukiman yang ada di bantaran kali. Ini untuk mengantisipasi banjir kiriman. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, mumpung kepala daerahnya baru, maka sedang menyusun RPJMD ya dalam waktu 5-6 bulan ke depan. Kita berharap di dalam RPJMD nanti berikut juga maaf dengan APBD-nya itu memastikan ada anggaran selama 5 tahun untuk mitigasi bencana banjir. Di wilayah Hulu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat sejumlah kebijakan, antara lain pembongkaran bangunan di kawasan Puncak Bogor yang melanggar tata ruang. Salah satunya pembongkaran bangunan di kawasan wisata Hibis Fantasi Puncak. Di kawasan ini, total 13 bangunan telah dibongkar. Pemerintah juga melakukan sidak villa-villa yang melanggar penggunaan kawasan hutan. Total ada 25 bangunan yang tidak berizin dan 14 bangunan memiliki izin dalam kawasan ini. Namun karena lokasi bangunan berizin dan tidak berizin bercampur, akhirnya semua bangunan dibongkar agar tidak bisa digunakan lagi sebagai tempat wisata. Pembongkaran ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain pembongkaran, penanaman pohon juga dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai daerah resapan air. Sekitar 2.300 tanaman hutan telah ditanam. Pengamat tata kota Nirwono Yoga menyebut koordinasi tata ruang selama ini agak sulit dilakukan. Ya, seperti kita ketahui, peran utama itu antara pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dengan otonomi daerah ya. Maaf, yaitu koordinasi tentang tata ruang ya. Tata ruang mulai dari tingkat puncak, artinya dari tingkat Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, dan sekitarnya. Maaf, itu seringkali koordinasinya agak sulit dan penertiban bangunan. Kira-kira itu, Mas. Petinggi negeri ini mulai presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah baru sudah mengunjungi kawasan banjir. Kini yang perlu dilakukan adalah membuat kebijakan paripurna agar bencana semacam ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Mengunjungi wilayah banjir dan bertemu korban memang penting untuk menunjukkan empati pejabat negara terhadap rakyat. Tapi tugas utama para petinggi negeri adalah membuat kebijakan yang tepat. Jangan sampai kunjungan ke wilayah banjir hanya menjadi semacam wisata banjir saja, tanpa menelurkan kebijakan menyeluruh dan efektif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.